Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah, para pemirsa, para pemerhati, dan juga para subscriber netizen dari channel Padepokan Gaul dimanapun Anda berada. Semoga saja dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, dan dalam keadaan tanpa kekurangan sesuatu hal apapun begitu. Amin. Dan senantiasa kami doakan, kami sampaikan ucapan terima kasih kepada pemirsa semuanya yang setia mengamati dari konten-konten dari channel Padepokan Gaul. Semoga saja yang Anda amati selama ini bisa Anda ambil sebuah hikmah-hikmah yang positif dan bisa Anda terapkan di dalam kehidupan nyata Anda semuanya, dan menjadi sebuah energi positif yang berdampak kepada diri pribadi, lalu ke keluarga, dan juga ke lingkungan sekitarnya begitu. Dan selalu kami setia mendoakan kepada pemirsa semuanya yang di kesempatan saat ini sedang mengalami ataupun yang akan mengalami gangguan ataupun penyakit-penyakit yang dimana di waktu-waktu ini banyak sekali terjadi daripada perubahan musim yang semoga saja tidak membawa dampak yang buruk kepada kami ataupun kepada para pemirsa semuanya. Dan bagi yang sudah mengalami sakit, kami juga selalu berusaha mendoakan semoga saja penyakitnya segera diangkat oleh Allah, diberikan kesembuhan dalam wujud nyata dan tidak kambuh-kambuh lagi begitu. Dan harapan kami setelah diberikan kesembuhan pun nantinya sebagai seorang manusia akan mengetahui dan mengerti dan juga akan tergerak hatinya untuk menjalankan apa yang semestinya dijalankan sebagai seorang manusia begitu. Dan tak lupa juga kami selalu mendukung, mendoakan kepada pemirsa yang dimana banyak pemirsa juga mengalami permasalahan di dalam kehidupannya, baik itu permasalahan duniawinya ataupun permasalahan pribadinya ataupun permasalahan di dalam keluarganya. Semoga saja diberikan sebuah pemahaman solusi dari Allah Subhanahu wa taala atas permasalahan-permasalahan tersebut, dan nantinya pun bisa dijalankan sebuah solusinya hingga bisa membawa sebuah hikmah pemahaman yang nyata dan akan menjadi sebuah power energi positif bagi Anda semuanya pemirsa begitu. Dan alhamdulillah di kesempatan kali ini kita berjumpa lagi dengan tim channel Padepokan Gaul, dan dimana di kesempatan kali ini kami ingin menguak daripada bunuh diri. Dan mungkin banyak dari kita yang sudah mengetahui bahwa perbuatan bunuh diri itu adalah perbuatan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dari situ Allah pula akan menempatkan orang yang bunuh diri ke tempat yang semestinya begitu. Dan sebagai seorang manusia pula yang dimana kita hidup di alam nyata, dan jika kita sudah meninggalkan alam muka bumi ini atau alam dunia ini, kita tidak mengetahui daripada alam ya sesungguhnya itu alam kegaiban, karena roh ataupun yang ada dalam diri kita sudah berpindah. Dan kami ingin menguak daripada proses setelah manusia itu melakukan perbuatan yang disebut bunuh diri. Lantas mereka itu apakah sudah tenang di alam sana, ataupun masih menjadi gentayangan, ataupun masih menjadi sesuatu hal misteri begitu. Dan kami akan coba ungkap. Dan ini kebetulan pula ada sebuah pengalaman nyata dari salah satu orang tua rekan netizen dari channel Padepokan Gaul yang dahulu kala pernah melakukan seperti itu. Dan semoga saja keluarga yang ditinggalkan pun diberikan kekuatan, ketabahan, dan diberikan sebuah pemahaman-pemahaman yang dimana nanti pun bisa menghindari perbuatan-perbuatan seperti itu. Dan alhamdulillah di kesempatan kali ini nanti pun
harapan kami sebagai seorang manusia, semoga saja bisa kita mengambil daripada informasi yang seharusnya kita ambil dari sisi positif atau sisi baik yang bisa kita ambil dan kita tinggalkan sisi buruknya begitu. Dan semoga saja nanti benar-benar membawa dampak bagi kami dan bagi para pemirsa semuanya begitu. Dan alhamdulillah di kesempatan kali ini saya ditemani mediator Jombloers yaitu Mas Hamid. Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah, Mbah, sehat. Jangan panggil Mbah dong. Kumis. Kumis? Kenapa kumis saya? Manis tipis. Nah ini kumisnya kemana? Kumisnya alhamdulillah sementara hilang dulu, Mas. Oke. Ini tambah putih loh ya. Alhamdulillah, Mas. Atau mata saya yang burem saja. Atau mata saya yang burem asli tambah putih ini. Alhamdulillah. Tapi Mas. masih ya jomblo. Alhamdulillah. Oke. Suatu saat mungkin tidak akan jomblo lagi. Oke lah. Rasa semangat yang harus kita pelihara demi menjalankan sebuah amanah dari Sang Pencipta melalui daripada guru kita. Oke, Mas. Siap, semangat harus. Oke. Dan dalam keadaan baik ini? Alhamdulillah baik, sehat. Dan ya, rasa rahasianya kok bisa putih. Bukan saya ingin menanyakan, tapi seperti pengalaman yang lalu saya menggunakan ini dan sering diamati dari siapa? Mas Kumkum. Ya sering mengamati saya. Tuh. Kadang itu ya laki-laki dan laki-laki saling mengamati pemirsa. Karena setiap manusia itu kan ya memiliki ciri masing-masing. Dan itu kami bukan bermaksud untuk menyampaikan keburukan-keburukan kami, bukan. Tapi lebih ke hal-hal yang bersifat informatif begitu. Dan apakah hal yang sama yang Mas. Anda lakukan? Alhamdulillah sama seperti Mas Entis, pakai sabun. Kadang-kala juga jam-jam ini kan ditaruh di tempatnya ada airnya, disemprotkan selalu. Terus ya sering rajin-rajin ruqyah itu pastinya. Oh gitu. Boleh saya cek ini? Boleh saya cek? Boleh saya cek ini? Boleh Mas, boleh. Ini pemirsa empuk halus ya. Nanti kalau yang laki-laki bisa mengecek ke saya boleh, tapi yang perempuan jangan gitu. Dan kami mohon izin atas segala sesuatu yang kami lakukan. Mohon maaf begitu jika banyak kesalahan gitu. Dan kami mohon izin, mohon doanya semoga diberikan kelancaran tentang hal yang akan kami kuat ini dan bisa membawa sebuah manfaat bagi kami maupun bagi para pemirsa semuanya. Amin. Amin. Ini ada fotonya, identitasnya. Untuk identitasnya kami mohon izin untuk menyembunyikannya gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mohon keluar masuknya gaib tidak berdampak apapun nanti yang dalam jasad mediator ini, yang masuk benar-benar yang asli, yang diizinkan dan bisa bercerita yang asli, semua tempat untuk proses menguasai jasad semakin kuat, dibersihkan total semuanya lewat semakin mengungkap otomatis Sallallahu Muhammad, seluruh kodam ataupun dari luar semua otomatis hancur. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mohon salah satu gaib yang mengetahui tentang peristiwa bunuh diri dan juga saat ini keadaannya di alam gaib seperti apa, yang diizinkan hadir dan bisa bercerita yang benar-benar asli dari jasad yang ada di foto ini yang saya tunjuk, yang benar-benar asli. Penyusup yang mengaku-ngaku otomatis tidak bisa masuk, jadi yang hasilnya benar-benar masuk, yang diizinkan hadir ke sini, yang mengetahui dari hasil perbuatan bunuh diri manusia yang ada di foto ini, dan sekarang yang diizinkan hadir ke sini dan bisa berbicara. Salah satunya yang terkuat yang mengecil bersihkan racun masuk. Selamat malam. Duluan apa ya? Ini duluan apa?
iblis. Wih. Siapa kamu? Saya Mas Bagus. Berani-beraninya Wih. golongan kami. Memangnya kenapa? Untuk datang ke sini. Ada ultimatum tertentu? Saya tidak mau diganggu. Mengapa Anda nggak mau diganggu? Sedang apa sih Anda? Saya sedang di dalam kerajaan saya. Oh, di dalam kerajaanmu. Kerajaan gaib maksudnya? Iya, kerajaan gaib. Oh. Bukan kerajaan nyata. Kalau kerajaan nyata itu ya kerajaan kamu. Nah, kamu itu nyata. Oke, tenang. Anda tenang ya. Saya memohon waktu untuk berbicara dengan kamu. Dan maksud tadi saya menghadirkan gaib yang mengetahui tentang proses kejadian daripada perilaku bunuh diri di peristiwanya dan sekarang manusianya, daripada sekarang keadaannya bagaimana. Kok kami yang dijenendir ke sini? Berarti kami yang bisa berbicara tentang hal ini. Ada apa? Kamu berurusan dengan orang itu. Apa masalah kamu? Ingin mengetahui keadaan dari rusukma dari orang itu. Ada keluhan apa kamu? Ya, ada sesuatu hal yang disampaikan daripada keturunannya kepada kami begitu. Dan Anda yang sampai sini, ingat resikonya. Ya. Jika kamu berbohong ataupun mendustai kami dan kamu menyesatkan otomatis. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, paling ampuh otomatis yang terkuat yang besar. Allah. Pedang dari mana itu kamu dari dapatnya? Kalau kamu berbohong otomatis terpotong otomatis. Allah. Iya, silakan saja. Saya di sini berusaha untuk menjawab jujur. Otomatis. Garansi. Saya juga mengetahuinya. Oke. Jika saya berbohong, peraturan yang di alam gaib akan berlaku di sini. Gitu. Oke. Jauhkan dulu itu. Otomatis cahaya jauh. Otomatis. Banyak itu. Dari sini saja yang menjauh otomatis. Allah. Iya, tidak bisa bendanya sekalian. Nah, kamu ini loh, mana ini tak dijauhkan ini loh. Otomatis dari sini juga itu menjauh. Assalamualaikum, geser dulu. Udah kan? Kamu ya iblis. lumayan. Kamu iblis, asli. Ya. Oh, ini makanan minuman ala kamu atau suguhan yang diizinkan untuk kamu dan tidak membawa dampak buruk dalam jasad mediatornya ya. Otomatis hadir semuanya komplit. Allah. Kalau kamu ngopi rokok ada semuanya itu. Kalau kamu minuman yang paling kamu sukai juga hadir ini semuanya. Kamu makan apa? Kue, bolu? Bukan. Lah apa? Lontong. Bukan. Lontong hijau. Bukan. Makan apa? Daging. Rawon pakai garam itu. Makanan apa itu? Bukan makanan dunia manusia. Oh. Tapi dunia kami. Oke. Saya juga ikut ngopi ya. Seharusnya makanan yang kamu berikan kepada saya bukan seperti ini. Seperti apa? Ya roh manusia. Ya, jangan. Ataupun sari-sari pati yang ada di dalam otak manusia. Wih. Bukan seperti ini. Ya jangan dong. Kamu ini potong-potong nanti kamu burungmu itu loh. Kurang ajar kamu. Kembali normal otomatis. Wah. Kembali normal. Oke, nyaman ya? Tidak usah bercanda kamu. Kalau masalah seperti ini tidak usah kamu mau bercandakan. Ya udah, saya gak bercanda tentang hal itu, semakin kuat ya. Mau nggak semakin kuat? Tidak usah. Ya udah, normal aja otomatis kalau kamu. Wah. Oke. Saya sudah kuat melayani beberapa perempuan yang menjadi istri saya. Gitu ya ternyata. Oke. Ini bahasa perempuan kalau laki-laki bertemu dengan Mbah I seperti Anda ini. Anda iblis asli iblis dari dulu kala. Dahulu kala saya tercipta dari iblis asli, tapi bukan berasal dari api. Dari tirakat ataupun laku manusia. Oh. Yang dimana manusia itu masih menyambung
dengan orang yang kamu maksud. Gitu. Gurunya. Bukan. Lalu apanya? Leluhurnya. Oh, leluhurnya. Leluhur keberapa sih? Anda nggak bisa sama menyambung lagi. 4. Oke. Dah. Anda dahulu kala itu iblis yang tercipta dari hal itu. Berapa sih usia Anda sekarang ini? 2000 tahun. 2000? 2000 tahun. Tapi ya masih muda ya dibilang. Iya masih muda golongan gaib umur 2000 tahun. Kayak saya ini masih jiwa-jiwa muda gitu. Seperti Anda ini. Tidak. Beda jauh dengan saya. Tua mana? Tua kamu lah pasti. Ya muda saya. Itu kalau duniamu. Gagak saya. Wih, tapi ganteng saya mungkin. Ya tetapi yang harus dan yang bisa kamu banggakan hanya wajah kamu saja. Saya berbeda tidak jauh dengan wajah saya. Wajah saya mengerikan sekali. Tidak ada manusia yang bisa melihat saya, pasti akan ketakutan. Oh gitu. Saya hanya bercanda bukan membanggakan gitu loh. Saya orangnya gini, celelean, guyon. Kecil tubuh kamu. Siapa? Kamu. Oh, saya. Beda dengan saya apa ini? Ya, assalamualaikum, telan saya sakiti. Kenapa? Melepuh tangan saya. Oh, hujan tadi mungkin. Hujan, bukan. Apa itu? Cahaya itu yang ada di air. Oh, ya udah, tolong jangan sakiti. Assalamualaikum. Jika dia jujur, lepasian, tapi dia digabung langsung bantai. Saya dari awal juga berusaha untuk jujur. Iya. Lah, tak tanya sesuatu hal tentang sejarah pribadi kamu dulu. Kita kan ya belum berkenalan toh. Tak kenal maka tak sayang gitu loh. Tak elok. Kamu kan ya makhluknya ciptaannya Allah juga. Perlu disayang pula gitu loh. Tidak usah, saya tidak membutuhkan kasih sayang manusia. Oh. Jadi begitu. Ya itu kan kamu yang menjawab. Nah, sebagai seorang manusia ya saya harus memiliki juga toh kepada makhluk nyawa yang lain gitu. Ya. Lah, apakah ada punya nama? Punya. Siapa namamu? Jelek nama saya. Siapa? Jelek itu namamu? Bukan. Lah, siapa namamu? Saya tidak menyebutkan. Ayo sebutkan lah. Sah. Tak kasih nama mau enggak? Saya sudah mempunyai nama. Anto. Siap. Nama saya. Anto. Anto. Itu nama keren loh. Tidak. Jelek itu. Oke, nggak apa-apa lah. Usiamu seperti itulah. Dulu kamu itu tinggalmu. Kok bisa kamu tercipta dari perbuatan lelaku seorang manusia, itu gimana ceritanya? Sedikit saja disampaikan. Coba. Ya bisa. Apapun yang dilakukan manusia, itu pasti ada golongan gaib yang tercipta. Entah itu golongan gaib seperti saya, jin, siluman, ataupun golongan cahaya. Ada waktu itu ketika dia mengucapkan mantra-mantra sambil dari seseorang itu bersemedi di suatu tempat. Dari situlah saya tercipta. Karena dari perbuatan yang dia perbuat terdahulu, niat untuk mengamalkan tirakat atau lelaku itu tidak jauh, bukan lain, hanyalah untuk menyalahi orang lain. Oh, demi menyalahi orang lain. Kalau di zaman sekarang itu bisa disebut kiriman ataupun seseorang yang bisa menyantet orang lain. Jadi sakti, tujuannya supaya sakti biar bisa menyantet itu. Oke. Dari situlah kamu tercipta prosesnya. Oke, lah terus ini. Dari kita membahas sesuatu hal yang berkaitan, itu kan dari leluhurnya terdahulu. Ya. Nah, saya membahas dari orang yang sudah melakukan kejadian yang tidak terduga, dan itu kan perbuatan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya benar. Sebentar tak bicara sedikit dulu dong. Ya. Tak narasi sedikit loh sama kamu. Sebenarnya perbuatan tersebut itu kan memang perbuatan yang dilaknat, sudah disampaikan di beberapa kalamullah juga, di sesuatu hal lah begitu sudah disampaikan. Lah, lalu yang ingin saya tanyakan ini kepada Anda, manusia melakukan perbuatan seperti itu, sebelum saya bertanya, kan pasti mereka ada sesuatu hal yang mengganggunya.
di dalam kehidupannya sebagai seorang manusia, baik itu di pikiran ataupun di bagian lain. Lah, Anda bekerja di saat tersebut, itu melakukan hal apa hingga manusianya itu bisa melakukan perbuatan yang disebut dengan bunuh diri? Ya banyak. Kegiatan saya beserta teman-teman saya yang pada waktu itu tinggal di dalam jasad manusia itu. Sudah ada kerajaan-kerajaan yang sudah berdiri, entah itu di kepalanya, dalam otaknya, di dalam hatinya, ataupun di saluran-saluran darah-darahnya yang mengalir ke seluruh tubuhnya. Dari golongan kami banyak berkegiatan di dalam tubuh manusia itu. Di samping dari golongan kami yang masih tersambung dengan leluhurnya terdahulu. Dari orangnya sendiri pada dahulu kala juga banyak melakukan tirakat-tirakat, melakukan lakon-lakon, entah itu membaca bacaan-bacaan yang ada di agama kalian, ataupun bacaan-bacaan yang pada dahulu kala dia mendatangi seseorang yang dikatakan orang itu sakti. Dari perbuatan itulah yang membuat dari golongan kami semakin kuat, semakin merajalela, dan semakin kuat tinggi keinginan kami untuk agar orang itu bisa berbuat seperti itu. Setiap hari kegiatan kami selalu membisik-bisiki, bukan hanya di luar kupingnya saja, tetapi sudah masuk di dalam pikiran, di dalam otaknya, lalu ke dalam hatinya. Kami sudah putuskan semua urat-urat yang tersambung di dalam pikiran dan di hatinya. Kami ikat semuanya supaya tidak bisa berjalan dengan lancar, supaya tidak bisa berpikir secara normal. Dari situlah ketika dari golongan kami sudah full menguasai seluruh jasadnya, dan dari bisikan-bisikan kami, bisikan apapun yang kami berikan di dalam jasad orang itu dahulu kala, dari orang itu semakin kuat keinginan untuk mengakhiri hidupnya. Dia berkeyakinan bahwa jika dia sudah mengakhiri hidupnya dengan cara seperti itu, dari dirinya sendiri akan terlepas. Semua beban yang dialami akan terlepas. Semua masalah yang dialami di keluarganya ataupun di dalam dirinya sendiri akan terlepas dengan perbuatan bunuh diri itu. Oh gitu. Oke, jadi begitu ternyata ceritanya. Dan dari golongan kami juga tidak bekerja di dalam dirinya saja, tetapi dari orang-orang yang masih berkaitan dengan orang itu, entah itu temannya, keluarganya, ataupun kerabat-kerabatnya, kami juga bekerja di situ. Entah kerabatnya, entah temannya, ataupun di dalam keluarganya sendiri, seolah-olah memusuhi dari orang itu sendiri, ataupun tidak suka, ataupun yang tidak disukai di dalam manusia itu, akan kami kerahkan semuanya supaya orang yang melakukan bunuh diri itu semakin pecah kepalanya dan semakin kuat timbul di dalam hatinya untuk mengakhiri hidupnya. Jadi begitu ya ternyata proses kejadiannya seperti itu. Oke. Lalu ini yang saya tanyakan, sebelum saya bertanya itu begini. Hal-hal yang kamu sampaikan tadi itu kan menyangkut permasalahan sisi manusiawi juga kan? Ya. Lah, beban-beban yang dipikul dari sudut pandang manusiawinya, apakah beban-beban yang dimana manusia itu sendiri itu sudah tidak kuat menampung bebannya? Ya bisa sebenarnya. Bisa. Tetapi karena di dalam jasad manusia itu sudah banyak dari kerajaan kami yang menguasainya. Akal pikirannya sudah tidak bisa digunakan untuk berpikiran jernih. Untuk bisa merenung. Supaya bisa berbuat yang lebih baik di dalam dirinya. Itu hanyalah masalah sepele. Jika orang-orang seperti kalian diberikan masalah seperti itu, gampang untuk menyelesaikannya. Tetapi karena dari orang itu sendiri tidak pernah mengingat Tuhannya. Loh. Dari situlah golongan kami semakin kuat untuk membuat orang seperti itu. Oh gitu. Lah katanya kamu tadi menyampaikan juga dia dulu sering tirakat membaca-baca. Bukankah itu salah satu hal untuk mendekatkan kepada Allah? Bukan. Loh. Itu bukan cara mendekatkan kepada Allah. Tetapi dia melakukan tirakat, melakukan laku. Oh, itu sangat berbeda. Melakukan apapun yang dia baca. Itu ada keinginan yang diharapkan di dalam
kegiatannya. Entah itu keluarganya. Di suatu saat, di suatu masa, hidup tenang. Hidup kaya raya, tercukupi, bisa selamat. Dari situlah keinginan yang ada di dalam tubuhnya pada dahulu kala. Itu malah tercipta dari golongan kami. Gitu, oke. Semakin memupuk rasa energi hitam di dalam tubuhnya. Oh, jadi itu penyebab-penyebabnya yang dimana dia itu sampai tidak kuat memikul beban-beban itu. Dan dari golongan kami, jika sudah menguasai di dalam jasad manusia yang menjadi kewajiban di agamanya, itu pasti dari golongan kami akan berusaha supaya dari orang itu melupakan semuanya. Supaya melupakan semuanya? Ya jelas. Entah itu membuat malas, malas ibadah, malas bersedekah, malas berbuat baik, semuanya kami tutupi. Jadi itu ternyata, oke. Nah, terus ini yang saya tanyakan, dari permasalahan dari seseorang manusia, di mana masalah tersebut hingga akhirnya masalah tersebut menumpuk menjadi sebuah beban yang besar, tidak kuat dipikul oleh manusianya. Sebenarnya permasalahan itu bersumber dari mana sih? Kalau saya sebagai manusia, kalau kami sendiri kan semua permasalahan itu memang dari Allah. Ya. Itu secara hakikatnya nyata. Akan tetapi dari perbuatannya sendiri apakah itu menjadi pengaruh kuatnya kah, atau dari hal lain kah, atau dari apa? Bisa kamu ceritakan itu juga? Manusia kenapa bisa timbul masalah di dalam kehidupannya? Itu pasti ada dari golongan kami yang bekerja. Dari golongan kami sudah bekerja dalam tubuh manusia, pasti dari manusianya itu sendiri pasti melakukan perbuatan-perbuatan yang bisa dari golongan kami bekerja di dalam jasadnya. Ditambah lagi dia melakukan ibadah di dalam kewajibannya itu saja tidak pernah jarang. Dari situlah golongan kami semakin kuat, semakin banyak menimbulkan masalah di dalam tubuhnya maupun keluarganya, membuat sumpah, membuat panas di dalam rumahnya, seolah-olah melihat keluarganya itu seolah-olah melihat api. Hawa di dalam hatinya itu hanyalah hawa panas saja. Kan ada terus ini yang saya tanyakan juga begini. Kadang Allah itu kan sebagai sang pencipta alam, sang pencipta makhluk, sang Kholik, itu kan menurunkan daripada azab, ujian dan lain sebagainya lah kepada pribadi manusia. Kalau permasalahan seperti itu termasuk yang disebut dengan ujian kah, atau cobaan kah, atau sebuah permasalahan yang dibuat dirinya sendiri? Ya itu permasalahan yang dibuat dirinya sendiri. Bukan dari ujian dari awal begitu. Dari kegiatan selama dia hidup. Karena jika manusia nanti berkaca, kok saya banyak masalah sekali ya, kok saya banyak sekali masalah ya, itu lalu berkacanya kayak mana itu? Manusia yang sudah bilang seperti itu, tanda dari manusia yang di dalam imannya itu tidak hidup, sudah mati. Dia tidak menyadari kesalahan, perbuatan yang sudah dialami dari manusianya itu, tapi malah lebih menyalahkan Tuhannya. Itu namanya di dalam hatinya sudah mati. Jadi gitu ya ternyata. Oke. Kamu ya pintar juga ini, Mas. Dan Anta. Itu pun kan juga dari golongan kami. Yang berulah begitu. Oke. Terus ini dari diri awal dia sedikit demi sedikit hingga melakukan perjalanan seperti itu kan sudah kamu ceritakan. Lalu sekarang ini kan dari orangnya sudah tiada di muka bumi ini atau berpindah alam kalau alam gaib kan mungkin banyak sekali kan. Tidak bisalah kami sebutkan satu persatu ya satunya itu. Lalu ini sebagai seorang manusia yang awam, saya sebagai manusia yang awam banyak juga tidak mengetahui bahwa setelah manusia melakukan hal seperti itu mungkin akan masuk dalam manusia yang terlaknat dan akan menjadi manusia yang ditempatkan di mana begitulah. Lalu bisa kamu bercerita sesudah manusia itu berpindah alam, lalu ruh dan sukmanya itu kemana? Ceritakan saja. Jadi sesuai orang yang
bunuh diri, orang yang dilaknat Allah, menyalahi kodratnya, menyalahi takdirnya yang tidak semestinya. Terutama bagi orang bunuh diri itu, harus hukmahnya sebagian langsung masuk ke dalam neraka di atas neraka jahanam. Tetapi ruh sebagian sudah kami tawan, kami siksa sebagai tawanan kami, sebagai budak kami di dalam kerajaan kami. Dan jika sudah hari akhir nanti, ya sudah disiksa selama-lamanya. Menemani dari golongan kami. Dan banyak roh pendampingnya, jin pendampingnya. Banyak yang gentayangan. Oh, korin itu. Yang seolah-olah banyak manusia yang menjumpainya, bahwa yang dijumpainya itu adalah orangnya. Padahal itu korinnya. Padahal itu korinya. Oh, lantas mengapa kok korinnya malah bergentayangan? Dari korin yang bergentayangan itu juga, korin itu sudah terikat perjanjian dengan kami, sudah kami ikat korinnya itu. Jadi begitu. Tersambung dengan kerajaan kami. Apapun yang dilakukan korin itu, pasti ada dari golongan iblis yang menyuruh korin itu bekerja. Supaya lebih menyesatkan manusia yang masih hidup lagi begitu. Jika korin itu sudah bekerja, itu menyerupai, dan ada manusia yang dijumpainya, manusia yang menyebarluaskan di berita manusia, pasti manusia mendengarkannya. Jika ada yang percaya, itu juga sudah menjadi target kami. Kok gitu ya? Kok RWT sekali gitu ya? Yap, memang seperti itu dunia kami. Untuk menyesatkan manusia, hal-hal sepele seperti itu, ya bisa menyesatkan manusia. Oke, terus ini sepengetahuan saya yang minim, yang saya juga ya masih manusia bodoh, minim pengetahuannya. Itu kan di dalam jasad seorang manusia ada roh pendamping, ada juga roh indovi atau utama. Yang menjadi budak kamu itu roh yang bagian apa? Pendamping atau utama? Oh, bukan. Indovinya tidak usah ditanya golongan malaikat. Langsung menyebur ke neraka. Oh, astagfirullahaladzim. Sebagian kami tawan sebagai budak. Teman kami jika sudah akhir menemani kami sampai kelak. Apakah sama halnya dengan golongan yang manusia itu melakukan perjanjian pesugihan? Sama. Loh, kok bisa begitu sih? Sama. Tapi kalau golongan pesugihan itu roh sukmanya banyak yang kami tawan, banyak yang kami jadikan budak. Dan jika sudah hari kelak nanti, bersama-sama kami mendatangi neraka. Oh gitu. Dan itu tidak bisa ditolong. Yang pesugihan itu, oke. Dan jika kamu menolong orang itu, bukan koridor kamu, kamu belum bisa. Bukan jalur kamu itu. Iya, saya nggak bisa apa-apa, saya ingin mengetahui. Nah, saya kan ya manusia biasa, tolo gitu loh. Saya ingin mengetahui saja. Ya, bagus kalau kamu mengetahui. Apa? Tetapi jika kamu menjadi pemeran dalam tubuh kamu, kamu bisa diajar dengan golongan yang depan ini. Maksudnya? Tubuh kamu akan kesakitan semuanya. Kok bisa jika itu? berusaha menolong. Ya kalau memang udah jatahnya di sana ya di sana. Tapi kan begini toh. Ya, saya juga pernah mendengar dari golongan alim manusia menyampaikan bahwa siksaan dari golongan saya dengan golongan kamu itu lebih pedih dari golongan kamu begitu. Ya tidak. Loh, lah kok ya tidak? lebih pedih, lebih parah dari golongan malaikat yang menyiksa orang yang bisa berbicara seperti itu. Goblok sekali orang itu. Nah, bisa begitu. Siksaan kami itu belum seberapa jika dari golongan malaikat yang bekerja menyiksa manusia itu sudah bekerja. Iya. Oke, Mas. Terus ini yang saya tanyakan menyangkut di dalam proses-proses seperti ini. Ini berarti pada intinya penekanan yang kami tanyakan lagi kepada kamu bahwa mengapa manusia bisa melakukan perbuatan seperti itu tak lepas daripada pengaruh golongan gaib seperti kami yang sangat kuat melekat itu. Ya sangat jelas. Nah terus ini yang ingin saya tanyakan, cara manusia membersihkan dari golongan kamu supaya
tidak melakat lengket, bahkan tidak mempengaruhi hal sampai terburuk bisa melakukan bunuh diri itu seperti apa? Yang Sampaikan. pertama dilakukan manusia jika dia beragama Muslim, yang harus diperbaiki paling utama yaitu ibadah wajibnya, yaitu sholat 5 waktu. Jangan ditinggalkan, itu yang paling utama. Kemudian memperbaiki syariat-syariat lainnya yang ada di agama Islam. Bertobat kembali ke jalan yang benar, mencari guru pembimbing yang benar, yang tersambung sampai Rasulullah. Jadi gitu ya ternyata. Dan yang paling penting, manusia itu tidak hanya membersihkan di luarannya saja, tapi iman rohaninya di hatinya itu juga harus sering-sering dibersihkan. Walaupun manusia di luar terlihat gagah, terlihat ganteng, terlihat bersih, terlihat sehat, tetapi jika di hatinya tidak pernah dibersihkan, ya itu percuma-percuma saja. Oh begitu. Oke. Kebersihan yang ada di luar manusia tidak akan bisa mempengaruhi yang ada di dalam. Maka yang maksudnya juga itu kebersihan sebagian dari iman yang di dalam itu. Iya. Karena iman itu berada di dalam bukan di luar. Dan iman itu gaib begitu. Iya jelas. Oh iya. Terus ini yang saya tanyakan. Kamu kan sempat menyampaikan tadi permasalahan itu dibuat dari ulah manusianya hingga terjadi golongan gaib seperti Anda menguasai jasad manusianya. Lantas cara kadang manusia melakukan kegiatan ikhtiar menempuh jalan daripada sesuatu hal yang diizinkan oleh Allah, begitulah bahasanya. Di mana ikhtiar yang harus dilakukan oleh manusia untuk melepaskan permasalahan yang selama ini membelenggunya itu ikhtiar yang seperti apa? Ya seharusnya lo ya. Kamu harus menyampaikan jujur. Ikhtiar yang paling baik yaitu ikhtiar yang dimana ikhtiar itu ada golongan cahaya yang membantu, bukan dari golongan kami yang bekerja. Jika ikhtiar itu dari golongan kami yang muncul lalu bekerja, lalu mengabulkan ikhtiarnya, menyelesaikan masalahnya, di kemudian hari masalah yang akan timbul di dalam manusia itu akan lebih besar lagi. Oh gitu ternyata. Oke. Ikhtiar itu bisa didapat dari orang yang ada sambungan sampai ke Rasulullah. Ikhtiar untuk menempuh menyelesaikan permasalahannya tadi, di mana dari orang tersebut nanti akan membantu menuntun begitu. Bukan berikhtiar pergi ke orang yang dianggap bisa menyelesaikan masalahnya. Bukan seperti itu. Lalu dari orang yang datang diberikan bawaan apalah itu. Sementara memang bisa menyelesaikan permasalahan dalam tubuh manusia. Tetapi kemudian hari jika golongan yang membantu sudah waktunya mengambil upah, masalahnya tambah besar lagi, sakit yang dialami tambah parah lagi. Oh gitu, oke. Jadi ceritanya seperti itu toh, runyamnya di kehidupan yang tidak terlihat di alam kegaiban begitu. Oke, terima kasih sudah menyampaikan hal-hal seperti itu. Dan terus, ya sudah kamu tawan daripada Ruh dan Sukma itu ada berapa jumlahnya? Bukan saya. Siapa? Sana itu di kerajaan saya. Berapa sih? Kalau sudah dibawa dari golongan malaikat ya tidak apa-apa karena itu tugas dari malaikat kan begitu. Kenapa kok diem? Tidak berani menyebutkan saya. Sampaikan saja jujur. Kalau dia mau berani otomatis nanti akan kesakitan. 3. Lah terus korinya yang kamu tawan itu berapa? Semuanya. Semuanya. Weh. Jadi gitu. Kamu sekarang ini posisimu, tugasmu sekarang ini di kehidupan nyata dari kami manusia itu seperti apa tugasmu? Ya, masih mencari manusia-manusia yang nantinya akan kami sesatkan dan akan kami buat seperti itu. Hal yang serupa begitu. Oke. Ya sudah, ini ada pilihan buat kamu atau juga dengan beliau? Tidak, kenapa? cita saya itu. Ya sudah, sekarang saya mohon dengan izin beliau. Semua ikatan dari Ruh dan Sukma yang ditawan dari golongan iblis ini beserta jin korenya seluruhnya otomatis terlepas terbebas.
Wah, Oh, ngajar kamu. oh, Sudah bersusah payah oh, kami bekerja. oh. Tidak apa-apa. Assalamualaikum malaikat pendamping-pendampingnya. Tolong hadir langsung di bawah saja ini. Apapun yang akan Anda laksanakan itu sudah menjadi kehendak Allah. Sallallahu alaihi Muhammad. Semuanya terbebas, seluruh rusuk yang kamu tawan. Semuanya hancur. Wah, ngajar kamu. Nggak ada yang tersisa, hancur seluruhnya itu ikatan tali-talinya, korenya juga terbebas, nggak bisa menghantui siapapun, otomatis langsung dibawa ke alamnya masing-masing. Allah. Jika setelah dibawa malaikat terserah, terus nanti bawa ke alam mana? Sudah semua. Kenapa ini rusuk materi keluarganya? Keluar. Semuanya juga otomatis. ini. Allah. Nggak ada yang tersisa otomatis. Sallallahu alaihi Muhammad. Seharusnya tidak ketahuan ini. Nggak berdampak buruk apapun dalam saat media. Sallallahu alaihi Muhammad. Sudah. Korenya lepaskan. Semua korenya terlepas. Allah. Semuanya otomatis. Sudah. Kamu gak mau tunduk? Bukan jatah saya. Ya sudah, sekarang sama dan izin beliau sang yang assalamualaikum warahmatullahi langsung hadir aja. Rakyat. Semangat kembali lagi. Terkunci di sana. Jika ada serangan ke ilmu otomatis perintah setengah. Sehat Mas? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah pemirsa, begitulah adanya di kesempatan kali ini, bahwa jika kita masih diberikan sebuah umur yang panjang, selayaknya apapun permasalahan kita, seberat apapun, kita itu tidak perlu melakukan hal-hal seperti itu, karena hal-hal seperti itu adalah perbuatan yang sangat dilaknat oleh Allah, sehingga akan menjadi dampak buruk bagi kita di kemudian harinya. Dan semoga saja ada sebuah pembelajaran bagi kami pribadi maupun bagi pemirsa semua yang menyimak di kesempatan kali ini gitu. Dan bagi keluarga yang ditinggalkan, tetap semangat saja, tetap tabah dan kuat dan istiqomah dan taat menjalankan apa yang wajib dijalankan dan tinggalkan apa yang seharusnya ditinggalkan begitu. Dan nanti pun bisa menghubungi saya untuk hal-hal yang memang bisa disampaikan begitu. Dan dari kami pribadi, dari tim Padepokan Gaul, apabila banyak sekali kekurangan, kesalahan, tutur kata kami, tingkah laku kami yang di sini kurang berkenan, kurang sopan, itu semuanya karena kesalahan kami. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan apabila ada sebuah kebaikan, kebenaran, itu semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.